Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini adalah Quran surah Al-Fatihah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu artinya apa? Yang menguasai hari. Ini ada ayat di dia. Ada dua kata. Ini semuanya tiga kata, tiga kalimat. Ada dua kata yang harus kita perhatikan di sini. Ketika saya membaca ini, terus jadi ustadz. Kalau dulu baca teh diartikan saja begitu, yang menguasai hari pembalasan. Tapi saya pikir-pikir lagi, mengapa menguasai hari pembalasan? Apakah Allah itu tidak menguasai hari ini? Itu pertanyaan saya. Yang pertama. Yang kedua, mengapa ad-din diartikan pembalasan? Karena itu saya mengusulkan ke PP agar surah Al-Fatihah itu dibahas lagi di Mu'allimin. Pada saat itu ketua umumnya Ustadz Siddiq Amin Allahu yarham. Kemudian beliau menyatakan Al-Fatihah itu mudah. Kemudian saya menyatakan, kalau mudah mengapa Al-Fatihah itu jadi wajib dibaca pada tiap rakaat. Ya, pada akhirnya setelah diskusi dengan beberapa ustadz, kemudian dicantumkan tafsir surat Al-Fatihah adalah tafsir ahkam di Mu'allimin kelas 10. Bahkan ada yang mengajarkan ini sampai 1 semester. Jadi di Mu'allimin itu ada dua tafsir. Tafsir am berurutan dan tafsir ahkam. Tafsir ahkam itu diambil beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum. Dan kita nanti juga akan berbicara di sini tentang tafsir ahkam setelah tamat Al-Fatihah. Maliki artinya yang menguasai, yang memiliki, yang merajai. Raja itu malikun. Kalau malakun malaikat. Milkun milki, milik. Mamlukun kerajaan. Di Indonesia ada pulau kerajaan Maluku. Jadi Maluku itu beberapa kerajaan di sana. Bukan bahasa Indonesia itu. Maluku, Malumu, Malu kita berdua. Jadi Maluku itu dari muluk.
Mamluk juga diartikan hamba sahaya yang dimiliki. Ini pertanyaan tadi. Allah yang menguasai hari pembalasan. Pertanyaannya, mengapa Allah itu menguasai hari itu? Apakah Allah tidak menguasai hari ini? Itu kan ya. Sebenarnya Allah itu menguasai segala sesuatu. Hari apapun dikuasai oleh Allah. Tetapi hari ini yang kita hidup ini, Allah itu menguasai, tetapi Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Diberi kebebasan oleh Allah. Tidak ada paksaan. Bahkan dalam Quran surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada manusia untuk berbuat dosa dan memberi petunjuk untuk berbuat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha itu mengilhamkan, Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia untuk berbuat dosa dan berbuat takwa. Jadi dosa juga itu adalah ilham dari Allah. Ilham dari Allah. Nah, setan tahu. Kadang-kadang manusia tidak tahu. Tapi setan tahu. Karena itu setan minta kepada Allah, ya Allah, saya minta bagian itu. Bagian keinginan manusia untuk berbuat dosa. Jadi manusia itu semuanya ingin berbuat dosa. Eta mah bade diangkan bade henteu. Ya, manusia itu ingin berbuat dosa. Da kabita ku dosa teh atuh. Pada ya usah ditaruh, usah kabita ku dosa teu cenah. Teu normal teh. Nah, tapi ada yang bisa mengendalikan, ya, ada yang tidak bisa mengendalikan. Apakah zina itu haram? Haram. Haram itu apa? Jika dikerjakan dapat dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Nah, Bapak Ibu tidak berzina, apakah dapat pahala atau tidak? Ibu Bapak tidak berzina, apakah dapat pahala tidak? Tidak. Tidak. Daging babi haram. Ya, kalau dimakan. Haram itu jika dimakan dapat dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Bapak Ibu sekarang tidak makan daging babi, apakah dapat pahala? Tidak. Ketika kita dihadapkan kepada situasi, nah, kemudian ada keinginan dan kita tahan keinginan dosa itu, maka itu dapat pahala. Jadi harus ada tantangan dulu. Dapat pahala sebab ada keinginan untuk berbuat dosa. Tapi kalau tidak keinginan, naon daging babi, itu tidak dapat pahala. Jadi dapat pahala itu karena ada keinginan. Dan sekali lagi, manusia itu ingin berbuat dosa. Da kahayang mah dosa atuh. Nah, saat itulah kita dapat pahala. Sehingga dalam hadis disebutkan ada seseorang yang ditawari untuk berbuat zina, tetapi laki-laki itu menyatakan, saya takut kepada Allah. Puntennya lain teu hayang, eueuh batur ngan duaan gitu kan. Dalam hadis itu ada 7 golongan ya yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Nah, di antaranya
ada seseorang yang diajak zina oleh seorang perempuan terpandang, gelis, beunghar, hayangeun. Batur eueuh sasaha sok anging duaan. Kumaha Pak? Dia menyatakan saya takut kepada Allah. Dia mendapat perlindungan dari Allah. Pan urang mah nu hayangeun eueuh. Gitu. Jadi tidak ada tantangan gitu. Kayak nu hayangnya, aya nu hayang, orang kudu mayar. Oh, ya beda lagi itu mah Pak. Ia mah teu kudu mayar, gratis, dan perempuan itu jika berzina dengan laki-laki tadi tidak ada yang menyangka bahwa dia itu berzina sebab perempuannya terhormat. Perempuannya cantik, terhormat. Ya, punya suami. Pan aya seminor kan naon cenah? Kan? Seminor. Aya pebinor, aya pelakor, aya namanya. Aya pelakor naon? Pelakor perebut ibu bisaan. Perebut laki orang. Aya pebinor perebut bini orang. Seminor senang memiliki istri orang. Saya juga terbawa arus sebetulnya. Terbawa arus. Nah, itu yang disebut dengan keinginan dosa. Dan manusia itu sifatnya sementara. Kan saya sudah menjelaskan ini ya dalam Syaitonir Rajim dah. Firman Allah, wahai Adam, tinggallah kamu di surga ini, makan apa saja yang kamu suka, tapi jangan mendekati pohon ini. Da penasaran atuh hayang kadinya. Di tempat saya ada iklan di jalan, jangan tengok kiri. Abdi mantep kieu. Tapi entah catat apa sampai bertanya kepada anak saya, eta teh naon bakat kumpul ngalieu? Eta cenah Pak naon teh? Seblak cenah gitu. Saya tidak mau lihat, coba dicarek gitu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a fayu'min wa man syaa'a fayakfur. Ini ayatnya masih panjang. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nah, jadi kalau kita disuruh milih yang apa? Yang benar yang mana ini? Nah, yang ada dalilnya yang benar itu. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan siapa yang ingin kafir, hendaklah dia kafir. Fayakfur itu hendaklah dia kafir. Jadi manusia itu diberi pilihan. Hayang iman geraprak, hayang kufur gerak prung. Itu pan eta teh kudu ieu A ieu kudu U. Hayang iman geraprak, hayang kufur gerak prung. Jadi disuruh kufur juga. Dan manusia itu memiliki dirinya. Hanya saja disebutkan pada kelanjutan ayat ini, siapa yang memilih kufur, Allah akan memasukkannya ke neraka. Di sana sih bukan kufur tapi dolim. Dan dia di neraka itu akan haus, panas teh artinya haus, lapar, dan tidak ada makanan kecuali naon cenah? Besi panas atau nanah, coba apa? Nanah batur
diuyup. Tapi diinum we da lantaran yang minum. Dan apabila diminum itu kulit wajahnya akan hancur, daging wajahnya juga akan hancur. Seolah-olah begini, seorang ayah bicara kepada anaknya. Rek sakola, rek henteu kumadinya, tak eta teh geus ngambek teh. Ngan lamun teu sakola, tah beubeur bapa ieu. Wah, dia gitu. Eta teh hakikatna nitah sakola. Ieu ge hakikatnya nitah beriman. Pada ayat selanjutnya, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfir bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisomalaha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi dulu itu pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, anak saya itu tidak mau masuk Islam. Disiksa tah si budakna teh sina Islam. Justru anak saya itu mengikuti Yahudi, bahkan jadi pelayan Yahudi. Lantaran cenah orang Yahudi mah beunghar, bapak mah miskin, hinturkeun gitu. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, la ikraha fiddin. Jangan dipaksa untuk masuk Islam. Tetapi kalau sudah Islam harus ada pemaksaan untuk menjalankan Islam. Manusia itu di sini disuruh memilih kan? Memilih. Dan memang yang paling banyak memilih siapa? Perempuan. Kalau laki-laki tidak banyak memilih. Kalau laki-laki ke pengajian tinggal ngaji saja. Kadang-kadang lihat pakaian gitu, ada juga yang milih-milihnya. Can make kopiah ieu, can make baju eta, gitu. Kalau perempuan dibukakeun si eta teh si lemari dipelong. Cenah mau pakai baju ini. Tah, pakaian teh nya geus kitu. Sudah dipakai ka handapna ge tinggal tiung-tiungna teh aya anu matching. Aya nu belah dia nu matching. Dibuka deui teu acukna. Bu, ganti lagi bajunya enggak? Ibu-ibu teh ngajawab. Diganti deh kudu matching. Kudungna matching teh ieu acuk terus ka handapna naon deui? Naon? Tas, naon deui? Sepatu. Bapak mah eta we sepatu teh tiba heula. Tas taranya nak tas. Itu bukan aib, dan memang wanita itu banyak pilihan. Kalau bapak-bapak disuruh beli sayur, misal kangkung 2, sabaraha mang sayur eta kangkung 5.000 2, sok canak 2. Mun ibu-ibu kumaha? Kan? Diacak. Oh, pindahkeun. Tungtungna mah nu eta anu kahiji teh. Kita dihadapkan kepada pilihan. Kalau diterjemahkan dua ayat ini, mau milih surga, mau milih neraka. Saya mau milih surga katanya. Surga yang mana yang dipilih? Kan surga tuh ada ratusan tingkat, mungkin juga ada ribuan. Yang saya tahu itu untuk mujahidin ada 100 tingkat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Nah, mau yang mana? Pada hari ini juga Bapak Ibu itu dihadapkan kuda pilihan. Rek ngaji, rek jalan-jalan, jogging, namun deui shopping, ka pasar tonggeng. Ya kan naronggeng teh mah kitu.
Itu pilihan. Ternyata bapak ibu itu memilih ngaji. Masih ada pilihan. Mau berangkat awal atau napi engkewe tos aya pengumuman. Pilihan, Pak. Ya, saya mau berangkat awal. Mau duduk di sana, mau duduk di sini. Itu pilihan. Mau di depan, mau di belakang, itu pilihan. Pengajian di Piadeg itu sudah ada lapaknya. Jadi kalau ibu, bapak masuk pengajian di Piadeg, riuk ke unggul gitu. Itu tuh luak liuk teh. Batur mah sakit itu teh sabatur teh. Ya. Aya lapakna, ek milih di mana? Dan itu yang diberikan Allah kepada kita. Kita memilih surga. Nah, milih Islam. Islam yang baik atau Islam ya kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Saya milih Islam yang baik. Islam yang baik itu yang melaksanakan kewajiban. Yang melaksanakan kewajiban saja atau dengan sunatnya. Pilihan lagi itu. Saya dengan sunatnya. Apakah dengan tahajudnya juga atau hanya rawatib? Dengan tahajud. Nah tahajudna rek maca surat pondok, rek maca surat panjang. Dikarenakan sekarang subuhnya itu jam 4 ya. 4 lewat berapa? 1 kamari mah 4 pisannya pas 4. Ditawarkan oleh Allah. Rek hudang jam 3, rek setengah 4 atau geus adan. Gitu. Jam 3. Jam 3 teh ngalamun heula terus kacai. Kan ada tasbih dulu ya yang tadi ya, yang kemarin subhanallah wa bihamdihi subhanallah adi. Mau mandi atau rek ngahuleng? Pan enu ngahuleng dinya. Nah itu tahajudnya mau yang mana lagi? Bade nu 11, bade nu 5. Nah itu pilihan. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan manusia itu berdasarkan pilihannya. Allah menempatkan manusia di neraka karena orang itu sudah memilih neraka ketika hidup di dunia. Dan mudah-mudahan kita dengan hadirnya di sini sudah memilih surga. Aminkeun atuh. Ayeuna mah kudu diaminkeun. Ya. Itu kan aya hadisna eta teh. Rasul sampai mengucapkan amin berapa kali? 3 kali. Ada apa katanya gitu. Pan eta mah teh acan bab amin mangke bab walab dolin amin lah gitu. Kita sudah memilih surga dan sudah memilih jalan ke surga. Sebab kita ingat sabda Rasulullah SAW, siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, berarti dia sudah menelusuri jalan ke surga. Nah ini harus dibahas lagi, khusus bab ilmu. Ilmu nu mana ieu teh? Yang dimaksud adalah ilmu agama Islam. Selanjutnya, nah ini ada tafsir dari Maliki Yaumiddin ini dalam surat Al-Infitor, surat Idza Sama'un Fatarat ayat terakhir. Wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sampai 2 kali Allah bertanya. Ini menandakan penting diketahui. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Ada yamliku, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Begini maksudnya. Ketika kita
subuh-subuh kita menentukan hari ini apa yang harus kita lakukan. Hari ini adalah Ahad pertama, saya mau ngaji. Nah, itu adalah pilihan. Ada lagi yang menyatakan, ayo nama mau ngaji, hayo we cenah ngaji. Bosan ningali ustadna oge. Padahal ustadna ngan sabulan sakali. Di masjid yang saya jadi imam di sana itu, kalau tidak ada ustadz saya ngaji. Alhamdulillah teu bosaneun. Sebab saya khutbahnya pendek. Paling-paling 35 menit gitu. Buka pemisah jam. Kalau di sini kan aturannya 1 jam ya. Langkah kita kumaha urang. Mau melangkah ke mana silahkan. Di jamaah saya ada 3 masjid. Yang 2 dipakai Jumat dua-duanya. Saya mau masuk ke masjid yang dekat. Masuk masjid yang dekat itu 15 langkah. Atau ke masjid yang jauh 500 langkah. Itu bebas. Ya, kita mau milih yang mana. Tapi di hari nanti kita tidak bisa memilih. Hari ini kita bisa mempengaruhi orang lain. Di Bandung aya baliho eta baliho ieu kampanye. Geus nu ieu weh judulna teh Pak. Sigana teh beureunya bisi jelema bingung. Ya judulna teh kieu, geus nu ieu weh cenah aya gambar manehna. Jadinya teh geus lupa ayeuna teh. Bahkan bisa mempengaruhi orang lain, pilih yang ini. Ya, naon nu ieu mah kasep cenah, budak keneh. Nu ieu mah geus kolot. Nu ieu mah melanjutkan. Nu ieu nu anyar kitu tah. Jadi itu pilihan dan orang bisa mempengaruhi. Bahkan nanti diperkirakan mau milih mana bingung cenah ieu teh. Mun milih nu ieu mah menang duit, mun ieu duitna sakitu, ieu sakit jeung sembako. Nu ieu we can jeung sembako. Tapi nanti di akhirat jangankan untuk mempengaruhi yang lain, dirinya pun tidak bisa memilih. Sebab Allah nanti pada hari kiamat membagi orang itu 2 bagian yang besar, ini yang masuk surga, ini yang masuk neraka, itu dua kelompok besar. Nu ka surga oge eta teh dibagi-bagi lagi. Ini yang pertama masuk, ini yang kedua, ini yang terakhir. Tingkatannya juga beda-beda lagi sesuai dengan pilihannya. Saya ketika menerangkan ini ingat ketika saya naik kereta api ke Surabaya. Kan tiketnya ada 3. Ada tiket eksekutif, bisnis, ekonomi. Beda harganya tuh. Kalau eksekutif itu 1 gerbong 40 orang. Kalau bisnis 1 gerbong 60. Kalau ekonomi 1 gerbong 80. Buka ayeuna udah aya nu paserak-serak kitu geuningan nangtung sagala. Bapak jangan berpikiran begini, nu penting maka surga we heula nya. Engke di ditu memilih sorangan enggak bisa, Pak. Jangankan ke surga, karena kereta oge dipegat. Asup tah beli tiket ekonomi sami sadayana ge ka surga eta ka Surabaya Pak. Ketika naik ekonomi rek ka ditu ka gerbong bisnis dijaga ku Polsuska. Naon Polsuska teh? Polisi khusus kereta api. Bapak tiketnya di mana? Teu bisa masuk ka ditu Pak. Eta teh di dunia.
apalagi di akhirat. Jadi bapak ibu mau beli tiket yang mana ke surga teh? Ada lagi khusus kereta api ekonomi eta mah. Serayu kalau tidak salah. Kalau yang eksekutif khusus ada itu Argo non? Oh, pokoknya mah lupa. Nu ieu mah 12 jam, nu ieu 18 jam. Beda harga. Jeung ti bisa sare di sabangku tiluan pas sedak-sedak gitu. Lamun dia nunutan teh wayahna we kudu kitu. Tapi oge, harganya murah. Nah, ke surga juga Bapak Ibu itu mau tiket yang mana? Sebab saya yakin kita semua masuk ke surga. Ke surga orang teh. Sudah memilih surga, hanya tinggal memilih tiket.